Assalamualaikum. Kembali lagi nih sama aku Naziahir di YouTube channel aku. Nah, sebenarnya aku tidak mau menanggapi sih tentang kasus Dewi Persik dengan Pak RT ya. Cuma karena banyak banget yang minta di TikTok maupun di Instagram aku, bagaimana menurut aku ya, bagaimana tolong dibacain yang sebenarnya, dan juga sebenarnya apa sih isi hati masing-masing dari RT ini maupun dari Dewi Persiknya. Nah, akhirnya aku mau ya. Jadi gini, aku nggak mau terlalu panjang lebar, aku ringkas aja ya. Kebetulan ini aku lagi santai, lagi bukan di tempat khusus untuk YouTube aku, di tempat praktek aku. Nah, jadi gini loh, dari awal ya Dewi Persik ini nih yang aku lihat ya, dia udah menghubungi Pak Ustadz, nanti ada sapi, tolong dititipkan dulu ke masjid, gini gitu. Ntar dia mau ambil sendiri, dia mau apa ya, dia mau membagikan sendiri. Nah, Dewi Persik udah ngomong seperti itu. Mungkin Pak Ustadznya ini belum menyampaikan ke Pak RT. Tiba-tiba dari luar kota datanglah si penjual sapi ini mengirimkan langsung ke masjid. Lalu memang ada seperti ijab kabul yang seperti diperlihatkan di videonya waktu mediasi itu. Nah, intinya kesalahpahaman sih sebenarnya. Dewi Persik mau nitip karena memang Dewi Persik ini ingin membagikan sendiri ke penduduk sekitar rumahnya. Memang dalam Islam untuk amal ya, memang bagus sekali kalau kita menyerahkan secara langsung apa yang ingin kita berikan. Berkahnya juga lebih lagi. Walaupun memang berkah juga dibagikan ke masjid, kan udah ada nama. Tapi memang agak khusus ya kalau kita memberikannya secara langsung, juga insya Allah keberkahannya jauh lebih baik lagi. Nah, terlebih Dewi Persik ini nitip, dan juga nih ART sama supirnya ini sudah ngomong ke Pak RT. Tapi memang aku lihat ya, di sini aku jujur, aku membaca karakter Pak RT-nya juga ini memang tipe orang yang emosionalan, yang temperamen juga, yang apa-apa tuh merasa berkuasanya itu ada dari sifat Pak RT ya. Pak RT-nya yang ditempatin Dewi Persik ini. Nah, jadi dia terbawa emosi loh. Kok gue udah ijab kabul sama penjualnya, tapi kok ditarik lagi? Maksudnya apa? Sedangkan kan nanti mungkin Pak RT-nya juga takut ada persepsi aneh dari warga. Apa nanti disangkanya Pak RT-nya gimana. Nah, ditambah karena memang ada sifat arogan dan sifat temperamental dari Pak RT ini ya. Ini saya sebagai pembaca karakter loh. Saya membaca karakter dari Pak RT-nya ini memang orang yang temperamental juga gitu, orang yang gampang terpancing emosi. Harusnya pada saat itu Pak RT itu minta ART-nya untuk menghubungi Dewi Persik. Mbak, ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, dijelasin lah sama Dewi Persik atau dengan Pak Ustadz. Karena setahu saya juga ya, yang namanya pembagian kambing di masjid itu memang koordinir itu antara RT dan Ustadz. Jadi mereka harus saling komunikasi terus gitu. Dan dominan memang Ustadz yang lebih dominan gitu. RT itu memberikan list, memberikan kupon, mengumumkan, dan memang Pak Ustadz yang harusnya lebih aktif setahu saya. Koreksi kalau saya salah. Nah, dilihat dari sifatnya itu RT kan langsung ngomong, emangnya siapa Dewi Persik nyuruh-nyuruh saya? Dia mau ngasih saya 100 juta pun, emang dia mau ngasih saya 100 juta? Nah, ketahuilah yang namanya ucapan itu ya bisa berpotensi justru menjatuhkan diri sendiri. Seorang RT itu kan rukun warga, gimana mau adem kalau RT-nya juga terbawa emosi? Gitu. Memang manusia ya, siapa aja bisa emosi. Tapi kembali lagi, profesi dia itu kan rukun tetangga. Nah, dianya sendiri juga kebawa emosi. Nah, itu kan tidak baik. Tapi sepertinya aku lihat ya, antara Dewi Persik dan Pak RT ini memang udah ada masalah-masalah lain sebelum di sini. Mungkin Dewi Persik yang nggak merasa, tapi Pak RT-nya tuh udah merasa ada sesuatu gitu. Nah, kemudian setelah itu goyong-goyong lah si supir ini dengan si pembantu.
dengan menyampaikan, dengan mereka juga kaget dengan ucapan si Pak RT, si pembantu, si ART dan si supir ini. Jadi mungkin penyampaiannya juga, Bu, kita nggak boleh nitipin gini 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 gini, padahal kita udah bilang gini gini gini, kita udah mau ngasih duit rokok gini 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 gitu. Harusnya kan Pak RT juga bisa nanti kalau ada warga yang tanya kenapa diambil lagi sapinya, oh iya Mbak Dewi Persik mau membagikan di rumahnya sendiri, nanti bagi yang belum dapat kita kasih ke situ ya, harusnya kan gitu. Karena RT itu tetap harus berkepala dingin dalam berbicara dan dalam mengambil keputusan, karena kan dia rukun tetangga. Gimana nanti kalau ada masalah di kawasan yang dia pegang, sedangkan dianya sendiri emosional. Nah, jadi inget ya, kemarin ada yang komen, saya pecinta Dewi Persik. Saya tidak mencintai siapapun, saya tidak kenal sama Dewi Persik ya. Saya hanya bicara pada tempatnya sesuai dengan profesi saya yang sebagai pembaca karakter maupun pembaca situasi hati, dan juga ini permintaan banyak orang. Nah, jadi di sini bukan membenarkan Dewi Persik ya, tapi memang Dewi Persik ini saya akui tipe orang yang mudah kepancing emosinya, gampang tersulut emosinya. Jadi dengar dari si mbaknya sama si supirnya ini langsung dia kebawa emosi. Loh, kok RT gitu? Mungkin kita pun di posisi Dewi Persik akan seperti itu, cuma bedanya mungkin kita lebih bisa mengontrol emosi, dan kita bukan siapa-siapa, bukan public figure, jadi nggak naik gitu. Kalau Dewi Persik asalnya dia ngupil juga bisa naik ke media gitu kan, bisa jadi apa ya, bisa masuk lambe-lambe. Nah kalau kita kan nggak mungkin. Nah jadi disitulah salahnya Dewi Persik itu, kepancing emosi. Memang Dewi Persik dari video-video saya sebelumnya saya udah bilang, memang Dewi Persik ini memiliki sifat yang ceplas-ceplos. Dewi Persik ini memang antara masih belum bisa mengontrol emosinya gitu, karena dia itu ya memang seperti itu. Setiap orang kan punya karakter masing-masing. Toh dia bukan tokoh yang agak kita lihat agamais atau apa, dia pencitraan atau apa ya, dia menjadi diri dia sendiri dengan karakter dia sendiri. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan gitu kan. Nah justru saya di sini menyayangkan sikap Pak RT-nya. Nah lagi-lagi Dewi Persik ini mendengar kabar justru dari warga sekitar bahwasanya pernah tidak menerima bantuan dari Dewi Persik secara merata, mendengar-dengar gini gitu. Nah, jadi kan wajar dong kalau Dewi Persiknya ini mau, ya udah deh kita aja yang ngebagiin. Namanya dia juga kan kepengen beramal dengan baik. Nah, terlepas dari itu sebenarnya masalahnya adalah ego. Jadi egonya masing-masing gitu. Di sini Dewi Persik mempertahankan harga diri dia dong. Apa yang dia merasa dia benar. Saya kan udah ngomong sama Pak Ustadz begini-begini. Nah Pak Ustadznya belum sempat menyampaikan. Tapi Pak RT sudah keburu kebawa emosi. Harusnya kan pada saat itu ada Pak RT ini harusnya komunikasi dengan Dewi Persik, telepon kek atau apa, atau bilang sama ART-nya, gini deh Mbak, biar jelas kapan saya bisa ketemu sama Dewi Persik, biar bicara langsung gitu. Atau enggak tinggal kasih aja, atau enggak sambil bantuin aja, namanya kan Dewi Persik juga warga di situ. Udah jadi tanggung jawab seorang RT untuk ada apa-apa dengan Dewi Persik gitu loh. Gimana coba kalau ini kita yang alamin? Karena banyak juga ya hal-hal yang kita juga alamin gitu. Bukan hanya Dewi Persik aja, kekecewaan kita kepada RT, RW itu pasti ada. Nah, lebih-lebih Dewi Persik mungkin udah keburu berpikir apa karena gue ngedukung Ganjar jadinya gue diginiin gitu, sedangkan dia mendukung Anies, padahal itu nggak ada efeknya antara Ganjar maupun Anies. Itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini gitu. Cuma memang Dewi Persik keburu berpikir seperti itu aja gitu. Ya wajar ya, kita jadi menduga-duga, salah aku tuh apa sih, kok sampai aku tuh diginiin gitu, kenapa oh apa karena ini, apa karena itu. Nah itu dia di situ. Dan tetap juga untuk Dewi Persik lain kali nggak usah sebut partai, nggak usah sebut politik ya, karena politik ini memang lagi sensitif banget gitu. Nah jadi kayak sekarang kok aku melihatnya juga jadi kayak ada kubu Anies, kubu Ganjar. Nggak usah terlalu mengagung-agungkan, belajar dari Prabowo dan Jokowi kemarin. Emangnya kita dapat apa pemirsa?
Jadi nggak usah, bersifatlah dewasa, bersikaplah dewasa. Di sini Dewi Persik bagaimana juga perempuan, dia nggak punya suami yang harusnya juga dia di yang mana harusnya juga dia ini di apa ya, dijaga juga gitu loh, dihargai gitu. Kelihatan banget sih dari Pak RT-nya itu emosi. Terus orang yang di circle-nya Pak RT juga kayak mendukung Pak RT gitu. Jadi ya tambah terpancing lah si RT ini gitu loh, seolah membenarkan RT punya kelakuan gitu. Tapi kembali lagi, wajar kalau si Pak RT ini agak kaget gitu, kok begini sih, begini, itu sifat manusiawinya dia gitu. Cuma kembali lagi, dia harus ingat dia itu rukun tetangga. Nah, dianya sendiri kebawa emosi. Nah, itu dia disayangkan sekali gitu. Ditambah Dewi Persik ini mendengar beberapa hal tentang tidak terbagi dengan rata, bantuan dari Dewi Persik dan lainnya. Jadi kan gimana gitu loh. Pasti sudah tidak ini. Jadi kayak kurang baik gitu. Ditambah dia memang pengen memberikan ini secara langsung gitu. Itu kan haknya Dewi Persik. Lagian apa salah sih nitip sebentar di masjid? Masjid itu bukan milik RT, bukan milik warga, tapi milik Allah. Emang kenapa kalau nitipnya? Toh si Dewi Persik ini niatnya baik untuk membagikan ke rakyat yang membutuhkan, yang menginginkan sapi. Dia melaksanakan syariat Islam dengan berkurban karena dia mampu. Terus salahnya di mana kalau dia titip di rumah Allah? Hayo, apa Dewi Persik nggak bayar keamanan di situ? Hah? Jangan juga begitu. Jadi kita juga harus punya pemikiran yang dewasa nih, netizen-netizen yang menyerang, yang memilih-milih, yang membanding-bandingkan. Ya Dewi Persik memang saya akui orangnya terlalu emosian, apa-apa langsung dipublikasikan kayak kemarin 100 juta. Itu memang saya akui kurang baik ya. Cuma kembali lagi memang Dewi Persik memang tipe orang yang seperti itu. Orang yang memang agak terbawa emosinya tuh gampang kepancing. Tapi inget loh, niatnya Dewi Persik itu baik, dia ingin menyenangkan warga. Di situ juga kan dia nggak ada tulis nama politik. Ini sapi dari partai ini sapi dari partai itu. Kan dia nggak nulis. Nah kalau ada yang nulis, kalau ada yang nggak suka sama partai itu, ya udah nggak usah diambil gitu loh. Nah jadi netizen juga untuk lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi dalam mengetik tulisan. Karena hati-hati, musibah bisa datang nggak ke artis aja, ke kita pun juga. Kadang-kadang kenapa hajat kita itu nggak terkabulkan, kenapa kita itu hidupnya meresahkan, karena kadang kita karena itu adalah dari hasil perbuatan kita. Mungkin kita menganggap ngetik doang nggak dosa, kan nggak langsung. Jangan loh, Allah itu maha melihat, jadi jangan begitu juga. Dan aku menyayangkan sekali, banyak sekali yang memanas-manaskan Dewi Persik dengan sang mantan yang menikah gitu, kayak dibanding-bandingkan istrinya mantannya Dewi Persik dengan Dewi Persik. Kalian kan baru melihat sebulan 2 bulan, coba nanti tunggu setahun atau 2 tahun lagi, baru tuh busuk-busuknya ketahuan, bangkai-bangkainya ketahuan. Kalau sekarang tuh namanya orang baru menikah ya manis-manis. Dan kalian juga jangan memancing keributan, jangan memancing emosi-emosi, nanti kalian sendiri yang kena dampaknya. Ingat ya, di sini aku tidak membela, aku hanya membaca ini semua karakter dan juga suasananya ya. Jadi jangan ada komen wah pecinta Dewi Persik nih jadi ngebela. Saya ketemu Dewi Persik aja enggak, saya kenal aja enggak, tapi saya mau ketemu Dewi Persik. Karena apa? Saya melihat sosok Dewi Persik ini dermawan. Dan dia nih kalau Pak RT-nya misalnya sama dia ketemu, senyum, bisa-bisa Dewi Persik loh yang minta maaf. Karena hatinya Dewi Persik bukan hati yang sombong, tonggak, yang tidak mengakui kesalahannya kok. Dewi Persik itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bahkan dia berani gitu untuk minta maaf kalau dia salah. Nah itu yang saya suka dari Dewi Persik, dan bakti dia kepada ibu dia. Nah itu yang saya suka. Jadi saya kalau melihat orang, kalau saya ngefans sama orang, bukan dari narinya, goyangannya, ininya, itunya, bukan. Tapi saya lihat dari baik-baiknya untuk menjadikan contoh buat diri saya gitu. Jadi ada kebaikan-kebaikan Dewi Persik yang membuat saya suka memang sama Dewi Persik. Tapi bukan pecinta yang gimana-gimana terus membenarkan yang salah dari Dewi Persik. Tidak ya. Di sini saya bersikap netral. Oke, semuanya. Kira-kira siapa lagi nih artis yang mau aku bacakan karakternya ya, dan juga suasana hatinya. Pokoknya untuk semua, ingat damai itu indah, jadilah netizen yang cerdas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.